Karena itu penting sekali, pelayanan ini bukan hanya pelayanan ibadah. Jadi orang suka berpikir bahwa pelayanan KPU itu, ya, banyak teman pendeta berpikir, oh bikin ibadah. Bukan itu. Pelayanan KPU itu terjadi setiap hari. Kenapa kita punya sekretariat? Karena di sekretariat kita itu selalu datang atlet-atlet nasional. Mereka datang untuk apa? Untuk di-counseling, karena mereka punya masalah. Biasanya mereka butuh kekuatan. Dan mereka menyadari juga bahwa kalau cuma mengandalkan kekuatan, ini yang terjadi dalam pelayanan konseling kita. Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Yesus. Dan saat ini kita bersama-sama dengan Pendeta Yosef Ratu Ferisa. Shalom Pak Yosef. Shalom. Wah, ini sahabat saya yang lama ini, sudah puluhan tahun nggak ketemu nih. 30 tahun mungkin ada kali ya? Ya, sekitar 30 tahun. 30 tahun ya. Nah saudara, bangsa yang kuat, bangsa yang maju, karena ditopang oleh olahraga yang maju juga. Salah satu indikasinya. Dan Pendeta Yosef Ratu Ferisa ini pelayanannya di KPOI. Mungkin bagi saudara-saudara yang belum tahu, nanti Pak Yosef akan jelaskan Komite Pelayanan Olahragawan Indonesia. Karena lebih fokus kepada pelayanan-pelayanan rohani. Ya. Kalau bahasa gereja, pelayanan rohani ya. Ya. Kalau bahasa umum, pembinaan mental. Spiritual. Pembinaan mental spiritual supaya para olahragawan Indonesia bisa punya prestasi. Ya, betul. Nah, silakan Pendeta Yosef untuk boleh menjelaskan tentang KPOI. Ya, baik. Shalom semuanya, para pendengar. Ya. KPOI itu sebenarnya kalau ditanya siapa pendirinya, bagi saya rasa pendirinya adalah Roh Kudus sendiri. Mungkin kalian anggap ini ekstrim. Tapi sebelum KPOI ini ada, persekutuan-persekutuan doa olahragawan sudah ada di mana-mana. Jadi KPOI ini hanya memberi wadah, ya, memberi wadah dan menyatukan persekutuan-persekutuan doa yang ada tersebar di berbagai tempat, pelatnas-pelatnas maupun pelatda-pelatda yang ada di berbagai tempat di Jabodetabek, karena dimulainya dari Jakarta. Kalau dulu di Senayan itu ada namanya Patal, Pemusatan Latihan Atlet Nasional, yang sekarang sudah jadi macam-macam bangunan di sana. Sudah ada Senayan Plaza, sudah ada berbagai macam gedung. Kalau dulu perumahan-perumahan, Nah, di setiap perumahan-perumahan itu ada berbagai macam persekutuan doa yang menggerakkan itu atlet-atlet sendiri. Mengapa? Karena mereka merasa perlu. Karena mereka terpisah dari keluarganya, mereka terpisah dari gerejanya, ya, mereka terpisah dari pertemanannya, jadi komunitasnya dia terbatas saja. Hanya di situ-situ saja. Ya. Lalu akhirnya mereka membangun sebuah komunitas dalam bentuk persekutuan-persekutuan doa. Mengapa? Karena juga ada beban. Beban berlatih. Saudara tahu bahwa kalau sudah di atlet-atlet berada di pelatnas, jangan lupa pelayanan olahragawan Indonesia ini tidak diarahkan kepada semua atlet, hanya diarahkan kepada atlet-atlet nasional. Jadi kalau atlet nasional junior itu ada di Ragunan, Pusdiklat Olahraga Ragunan, mereka masih umur belasan tahun, ya. Tapi kemudian mereka ditarik masuk ke pelatnas. Jadi kita selalu mengakar mulai dari atlet junior, kemudian ke berbagai pelatnas dari berbagai cabang. Nah, karena itu pelayanan olahragawan itu dia bekerja sama dengan berbagai induk olahraga nasional, ya, dari berbagai cabang, ya, karate, tinju, bulu tangkis, senam, semua cabang. Atletik, hampir semua cabang ada di sana. Nah, kita buat semacam sel-sel kecil, lalu kita menyiapkan tenaga-tenaga pelayan, mengutus mereka ke sana. Nah, tahun 86 setelah terjadi Asian Games di Korea, ya, atlet-atlet menyadari bahwa memang perlu ini diwadahkan. Maka kita mulai mewadahkan itu
justru pada tanggal 19 September tahun 1986 di Indonesia. Di Indonesia, jadi ya. Tahun 86. Baik. Setelah itu dia bernama Komite Pelayanan Olahragawan Indonesia. Dan kita sempat berkantor di pintu 6 stadion utama Ya, sepak bola Senayan. ya. Jadi di Bung Karno ya, Gelora Bung Karno ya. Stadion sepak bola itu kan ada beberapa pintu. Ya. Nah, KPU menggunakan sekretariat di situ. Sehingga kalau atlet-atlet mau berlatih, mereka datang sehingga di situ mereka kalau punya beban, jangan lupa bukan hanya bertanding punya beban, berlatih pun punya beban. Mungkin mereka jenuh, mereka bermain di situ, mereka menceritakan beban mereka, dan ada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan mereka di situ, menemani mereka dan mengkonseling mereka, sehingga mereka merasa bahwa itu rumah mereka. Nah, itu kira-kira yang sebenarnya Jadi sejarah sebenarnya lahirnya KPOI. Sebenarnya ini gereja di luar tembok gereja ya. Ya, karena KPOI itu melayani olahragawan yang berasal dari berbagai gereja, Dari berbagai gereja. termasuk gereja Katolik. Oh ya, bagus. Ya, jadi ada di situ. Ya. Ya, jadi bukan hanya gereja tertentu. Makanya KPO itu bersifat interdenominasi. Terminasi. Dia bukan gereja, tapi dia memainkan peran gereja untuk mendukung pemerintah, ya. Jadi program pemerintah bagaimana untuk meningkatkan prestasi. Ya. Nah, KPO hadir dan menjawab tantangan ini, memainkan peran gereja, ya, untuk mendorong atlet-atlet berprestasi. Ini gereja tanpa merek ya. Gereja tanpa merek. Iya. Jadi gereja Yesus ya, betul ya, tanpa merek. Jadi nggak ada itu istilahnya doktrin-doktrin tertentu, nggak ada. Nggak ada. Yang penting pembinaan mentalnya untuk bisa berprestasi sehingga menjadi saksi Kristus. Ya, selalu kalau kami giring mereka, kalau mereka mengerti fondasi dari membangun mental, sebenarnya para psikolog teman-teman kita juga yang psikolog dari berbagai ya yang dipakai oleh Menpora maupun oleh KONI itu mengakui bahwa basic dari pembinaan mental itu adalah agama atau kepercayaan, kerohanian. Ya, kalau saya pakai bahasa, orang harus mendalam di dalam spirit baru dia bisa kuat di dalam prestasi. Mentalnya begitu ya. Jadi pemerintah juga mengakui ya bahwa ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Itu sebabnya kami di secara tidak langsung diberi support. Saya beberapa kali juga masuk di dalam tim resmi oleh pemerintah, diutus masuk dengan ID card lengkap sebagai official. Jadi ini KPOI bukan hanya event ya? Bukan hanya event. Jadi kayak tadi dibilang ada dari Ragunan, dari junior, itu sudah ada sistemnya yang memang dari mereka. Betul. Ya. Misalnya kita beri contoh ya, masih ingat Mia Audina? Oh ya. Masih ingat Susi Susanti? Ya. Mereka ini kan tadinya di Ragunan, masih belum punya prestasi. Di sana ada Pusdiklat olahraga junior di Ragunan, tingkat SMP, SMA. Direkrut di situ. Ada juga klub Jaya Raya di mana Alan Budi Kusuma dan si Susi Susanti ada di situ. Nah, salah satu pendeta kami adalah yang sekarang sudah jadi pendeta adalah Pastor Jerry juga. Mari silakan Pastor Jerry. Pastor Jerry masuk sebentar. Pastor Jerry ini adalah dari latar belakang non Kristen. Nah, dia adalah hasil dari pelayanan olahragawan. Kita hanya ingin supaya dia punya prestasi, maka kita dorong dia untuk mengenal penyebab prestasi itu. Spiritnya harus dibangun. Penyebabnya ya? Iya, penyebabnya itu. Jadi akarnya yang dibangun dulu ya? Iya, akarnya dibangun. Sehingga waktu dia berjumpa ya dia punya prestasi. Tapi kemudian ketika dia sudah mulai berprestasi di tingkat remaja, punya prestasi juga bagus, sempat juara dia. Nasional, Pak Jerry? Tahun berapa itu Pak Jerry? Tahun 96. Bayangkan tahun 96. Tapi kemudian dia rasa terpanggil untuk jadi pendeta. Jadi dia tinggalkan
olahraga, dan saya di calling oleh teman-teman bilang, jangan semua disuruh jadi pendeta. Sebenarnya saya tidak pernah suruh orang jadi pendeta. Dia sendiri yang punya pilihan. Saya malah bilang, kamu kerja aja dulu deh yang lain. Atau kuliah saja dulu deh. Dia bilang, ya justru mau kuliah. Kuliah sekolah pendeta, maka kita kirim dia sekolah pendeta di Batu. Kira-kira kayak seperti itu. Oh gitu ya. Jadi ada di Ragunan, itu memang masih mereka belum berprestasi. Coba kita lihat atlet-atlet besar, walaupun bukan di dalam jangkauan pelayanan kita, seperti Yayu Basuki. Itu kalau di tenis, di anak-anak kita itu, kalau yang langsung yang kami bina itu Wukirasi Sawondari. Oh ya. Nah, Wukirasi Sawondari itu hasil pelayanan kita. Seperti saya bilang bahwa beberapa hari waktu yang lalu si Gracia Poli yang baru berebut medali emas Olimpiade Tokyo, dia datang dan berjumpa kami di sini. Oke. Sebenarnya dia cuma mau bilang, saya hanya datang mau berterima kasih kepada KPOI, walaupun saya sekarang terdaftar menjadi anggota gereja di denominasi lain, ya. Tapi saya mesti berterima kasih kepada KPOI karena KPOI menanamkan benih, ya, seed benih kemenangan itu di dalam roh saya. Nah, itulah yang membuat saya mampu menghadapi tantangan-tantangan, bahkan tantangan yang dia sempat mengalami cedera. Ya, orang berpikir bahwa dia nggak bisa lagi, nggak bisa lagi. Tapi karena dia punya benih itulah yang memicu dia, men-trigger dia untuk bisa terus berjuang sampai akhirnya dia berhasil. Dan saudara bisa bayangkan ya, kalau tahun 2021 yang lalu di Tokyo, Gracia dan pasangannya tidak merebut medali emas, maka yang terjadi adalah tradisi emas Indonesia akan hilang dari kancah olahraga dunia. Bukan hanya bulu tangkis, tradisi emas olahraga Indonesia. Karena selalu memang dari bulu tangkis. Dan dia bisa tampil menjadi satu-satunya perebut medali emas. Alasannya kenapa? Ya, seperti yang dia bilang di tempat ini juga, dia datang dan dia bilang, terima kasih karena KPOI bisa menanam benih sejak saya masih remaja di dalam. Nah, maka saya bilang ini sebenarnya harus disadari oleh semua gereja bahwa pelayanan ini perlu disupport oleh semua gereja. Iya. Saya mau tanya dulu sama Pak Ferry. Pastor Jerry, silakan. Pastor Jerry, bagaimana tuh jiwa atlet justru terpanggil menjadi hamba Tuhan? Betul. Nah, ini bagaimana, panggilannya apa sih sebenarnya? Hanya ingin memperkuat atlet, pelayanan atlet, atau kenapa itu sampai terpanggil untuk pelayanan pembinaan rohani atlet ini? Kenapa mereka butuh pelayanan rohani? Baik. Ya, jadi sebagai atlet ya, mantan atlet. Ya, memang pertama-tama saya mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu yang menjadi awal saya lebih merasa bahwa saya membutuhkan Tuhan dari latar belakang yang saya memang bukan Kristen ya. Nah, dari pelayanan KPOI ini, disitulah saya mulai mengenal siapa Tuhan Yesus. Lalu, bagaimana saya secara pribadi mengalami Tuhan secara pribadi, dan saya ingin sebenarnya membuktikan dalam diri saya secara pribadi bahwa Tuhan itu yang hebat akan bekerja juga lewat saya untuk saya bisa menghasilkan prestasi yang luar biasa. Itu pada awalnya. Nah, lalu seiring berjalannya waktu saya melihat, wah ternyata teman-teman saya ini sebenarnya juga butuh yang namanya pembinaan. Karena tidak mungkin kami bisa berprestasi tanpa mental dibangun. Betul. Nah, jadi disitulah saya mulai mengajak teman-teman, ayo kita persekutuan yuk secara pribadi. Jadi dia memainkan peran pendeta nih, masih jadi atlet remaja. Masih atlet remaja ya. Iya. Jadi itu barangkali yang mendorong dia untuk mau lebih dalam belajar Alkitab, supaya dia bisa melayani juga olahraga, bukan hanya di bulu tangkis. Dia sekarang melayani di berbagai cabang. Bagus. Iya. Jadi dari situ makanya terpanggil jadi hamba Tuhan. Untuk lebih efektif lagi untuk melayani para atlet ini. Iya. Wah, bagus. Jadi sebenarnya pelayanan atlet ini penting sekali ya. Bukan hanya penting, begini Pak Andi, Pastor Andi ya.
Saya mencermati karena kita ada di 154 negara di dunia pelayanan olahragawan. Ya. Sport Ministry ini ada di 154 negara di dunia. Oke. Saya mencermati, kita kan suka ada konferensi-konferensi dunia. Ya, ya. Olahragawan, pelayanan olahragawan sedunia. Nah, saya mencermati bahwa dalam olahraga modern sekarang disadari bahwa prestasi adalah hasil dari pembinaan yang terpadu. Oke. Pembinaan fisik, pembinaan teknis, ya, dan pembinaan mental. Ya. Kalau ditanya peran KPUI di mana? Peran KPUI lah di pembinaan mental. Ya. Mengapa? Fisik dan teknik seluruh negara di dunia sekarang sudah hampir sama dalam pembinaan fisik dan teknik. Ya, ya. Nanti waktu mereka terjun di era event-event pertandingan besar, yang menentukan adalah mental. Nah, karena itu mental begitu penting dibangun. Ya, ya, ya. Nah, itu sebabnya di dalam dunia olahraga modern tadi saya katakan bahwa bahkan ada negara-negara tertentu yang tidak malu-malu ya membawa dukun dalam event-event besar. Itu mental juga, tapi mental yang dari kerajaan kegelapan ya. Iya, itu bahasa Alkitab itu mental kegelapan. Ya. Kalau kita ini mental yang benar. Kerajaan Allah ya. Iya, mental terang ya. Jadi sebenarnya banyak atlet-atlet Indonesia yang punya bakat luar biasa. Ya, dilatih juga secara luar biasa. Tapi lagi-lagi kalau mental tidak terbangun dengan baik, maka ya mereka hanya mentok di satu event. Barangkali mereka hanya bisa sampai ke SEA Games saja. Mereka tidak bisa naik lagi ke Asian Games, apalagi Olimpiade. Nah, karena itu penting sekali pelayanan ini bukan hanya pelayanan ibadah. Jadi orang suka berpikir bahwa pelayanan KPU itu ya banyak teman pendeta berpikir bikin ibadah. Bukan itu. Pelayanan KPU itu terjadi setiap hari. Kenapa kita punya sekretariat? Yeah. Karena di sekretariat kita itu selalu datang atlet-atlet nasional. Mereka datang untuk apa? Untuk dikonseling karena mereka punya masalah, ada beban. One on one ya. Iya. Pelayanan pribadi. Ya, mereka datang. Mereka rasa itu penting sekali. Ya. Maka kalau mereka tidak datang, kita suka datang kunjungan. Ya, kita punya tim yang tiap hari mengadakan perkunjungan. Jadi kita punya 3 tahap dalam pembinaan. Yang pertama itu kita sebut personal approach, itu rata-rata begitu ya. Iya. Nah, personal approach ini kita jemput bola. Oke. Ya. Lalu kemudian follow up dari personal approach itu kita dalam bentuk persekutuan doa. Ya. Nah, itu pun juga sebenarnya pastoral tapi dalam bentuk kolektif. Ya. Ya. Kemudian arahkan mereka untuk pelayanan pendampingan. Kita berangkat kalau mereka ada event-event yang tinggi, kita mendampingi mereka. Sasarannya adalah mencapai prestasi terbaik untuk kejayaan Indonesia Raya, bangsa dan negara, tapi kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga mereka dipecut. Apapun yang mereka perbuat, buat itu untuk Tuhan. Kalau mereka buat untuk Tuhan, semua orang begitu. Kalau dia tahu itu buat untuk Tuhan, dia akan buat yang terbaik. Nah, kalau misalnya mendampingi atlet event internasional, biaya negara atau biaya sendiri nih? Biaya sendiri. Nah, kita yang penting kita selalu minta fasilitas hanya ID card. ID cardnya. Tapi beberapa kali juga kita dikasih kamar dan tiket. Tiket pesawat ya. Ya, tapi yang lain kita enggak. Kita sebenarnya hanya mau ID card supaya kita bisa bergerak. Sasaran kita adalah karena KPU itu termasuk official ya. Yang dari betul. Dari negara istilahnya. Ya. Jadi sebenarnya tidak repot. Kita ini justru mendukung sekali program peranan KPUI juga diakui sama KONI, KOI. Iya. Mengapa? Karena atlet-atlet kita yang sudah jadi, yang sudah berprestasi hadir di sana dan menyuarakan itu, bukan kita lagi. Mereka hadir di sana dan kalau mereka bicara di misalnya kemarin kayak kalau anak-anak atlet yang kalau mereka juara mereka bilang semua karena Tuhan. Ya, orang mengerti kalau karena Tuhan di belakangnya siapa pembinanya? KPUI. Ya, betul. Begitu. Kenapa penting harus membina rohani para atlet ini? Kenapa pentingnya? Apa sih? Apakah hanya supaya punya prestasi
Tapi kalau setelah punya prestasi, apa sih pentingnya gitu sih untuk mereka bisa? Begini. Kalau badan dunia, tema besar badan dunia itu dari 1 Petrus 1 ayat 18-19. More than gold. Lebih dari emas, ya. Lebih dari emas. Jadi menjadi atlet itu kan dibatasi oleh usia. Ya. Tidak selamanya orang jadi atlet. Betul. Nah, dan sejak mereka jadi atlet biasanya mereka butuh kekuatan. Ya. Dan mereka menyadari juga bahwa kalau cuma mengandalkan kekuatan, ini yang terjadi dalam pelayanan konseling kita. Mereka sadar bahwa kalau bicara kekuatan, maka bicara fisik. Ya. Ya. Kalau bicara fisik, maka atlet-atlet kita yang rata-rata kecil-kecil ya, begitu berhadapan dengan atlet-atlet yang fisiknya dan fasilitas perlengkapan olahraganya lebih lengkap, bisa menjadi ciut. Ya, maka kalau dia berjumpa dengan pengalaman pribadi seperti tadi Pastor Jerry dulu mantan atlet, dia berjumpa, dia mengalami sendiri, akan muncul sebuah keyakinan yang berbeda. Maka itu teman-teman tadi yang saya bilang bahwa para psikolog menyadari bahwa fondasi dari pembinaan mental itu adalah agama atau kepercayaan. Kalau saya sebut fondasinya adalah spiritnya, rohnya. Kalau rohnya terbangun dengan baik, maka mentalnya akan terbangun dengan baik. Dan semuanya itu dibangun oleh nilai-nilai. Values. Kalau values terbangun dengan baik, dia bukan hanya nanti bertanding baru dia fokus. Tapi kehidupan sehari-hari, dia sudah terapkan apa yang dia terima itu. Ya? Sudah gaya hidup. Sudah gaya hidup. Misalnya kalau dia jadi atlet nasional, ya dia tahu harus makan secukupnya, tidak perlu diajarin doa Bapak kami lagi kan. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, tidak perlu makan terlalu banyak, nanti badannya seperti Bung kita ini ya. Lalu ya kan, bagaimana dia jadi berat, reaksinya jadi lamban ya, kira-kira seperti itu. Jadi pembinaan mental ini berhubungan dengan kehidupan sehari-harinya, jam tidur jam berapa. Jadi kalau kita bicara atlet yang profesional, fondasinya ya ini. Nah, di Indonesia ini kan ada atlet amatir, atlet profesional. Ya. Ini apakah sama dengan atlet profesional juga? Ya, kami juga sewaktu-waktu melayani atlet profesional. Tapi fokus kami lebih banyak ke atlet-atlet yang amatir. Semi profesional. Ya, jadi tidak karena keterbatasan tenaga juga. Ya. Kita hanya memperhatikan atlet-atlet nasional. Tapi jangan lupa bahwa di pelayanan olahragawan ini sejak KPI ada, mulai lahir karena mereka seperti Pastor Jerry ini kan mengalami Tuhan dalam hidupnya dia. Ya, waktu dia mengalami Tuhan, dia ingin membangun satu pelayanan. Ya. Tapi untungnya karena dia terhisap tetap dengan KPOI, dia jadi bagian langsung dengan KPOI. Ada beberapa atlet yang tidak di gereja di sini juga menjadi pengurus di KPOI. Tapi kemudian mereka melahirkan Athlete for Christ, AFC. Ya. Ada juga Champion for Christ, CFC. Ada juga nanti yang akan berjumpa dengan kami, Fellowship Christian Athlete. Jadi persekutuan olahragawan Kristen. Pusatnya ada di Amerika, kami juga pusatnya di Amerika. Mereka mau bergabung bersama-sama dengan kami. Jadi di bawah kami ini ada berbagai macam pelayanan olahragawan. Nah, mereka inilah yang membantu kami juga untuk memperhatikan atlet-atlet yang kita tidak bisa perhatikan. Nah, pertanyaannya gini sih. Tadi di awal Pak Yosef bilang sebenarnya ini gereja di luar tembok gereja. Ya. Nah, apa yang harus disiapkan oleh gereja? Karena ini kan tentu kan tidak selamanya atlet itu terus jadi atlet. Perlu ada yang nampung gereja-gereja ini. Ya. Apa yang harus gereja siapkan ini? Ya, saya rasa gereja yang pertama ya gereja harus memperhatikan seperti kita baru pulang dari PON ya. Ya, Papua aja. 2021 kemarin kan kita pulang satu tim, kita semua turun di PON ya. Lalu kita melihat bakat-bakat olahragawan ya. Ya. Ya, yang luar biasa. Kemarin dalam berita berapa hari yang lalu Pak Presiden kita meresmikan Akademi Sepak Bola itu ya, yang saya rasa hebat itu ya. Mengapa? Karena terlihat bahwa olahraga bola itu, sepak bola memang bibitnya sangat banyak di Papua. Ya.
Nah, saya sudah titipkan karena setiap kali ada PON, kita menghimpun ratusan pendeta-pendeta dari berbagai denominasi. Saya sendiri yang mempersiapkan mereka, membrief mereka, ya, selama beberapa hari sebelum PON itu terjadi. Setelah mereka di briefing, mereka mengerti pelayanan olahragawan. Nah, lalu saya bilang tidak cukup di event olahraga. Kita mesti, ya ini kan PON kan cuma 4 tahun sekali. Iya. Kita harus siapkan mereka dari mereka dini. Kan mereka ada di gereja itu kan ada pelayanan anak, pelayanan remaja, ada pelayanan pemuda. Oh, iya. Ya. Itu harus diperhatikan sejak dini, kan terlihat bakatnya. Betul. Diberi perhatian khusus. Mengapa saya bilang diberi perhatian khusus? Karena atlet itu manusia yang khusus. Oke. Mereka dipandang istimewa oleh negara. Kok gereja tidak pandang mereka istimewa? Gereja mesti memandang mereka istimewa. Mengapa? Karena mereka hadir sebagai wakil-wakil, bukan hanya wakil-wakil bangsa. Mereka hadir sebagai wakil-wakil gereja, atau saya lebih dalam lagi bilang, mereka hadir sebagai wakil-wakil kerajaan Allah yang ada di bangsa ini untuk menyatakan kehebatan Tuhan yang mereka percaya. Jadi gereja jangan tahan-tahan anak muda, hanya aktif dalam gereja aja ya. Ya, betul. Kalau punya prestasi sebagai atlet, dibuat event. Buat event. Dorong dia untuk punya prestasi di luar. Ada pertandingan antar gereja atau kan sinode bisa lihat. Kan kadang-kadang kita bikin begitu ya, di gereja kami juga begitu ya. Gereja Sungai Oran baru 17-an kemarin bikin pertandingan antar gereja loh. Apa tuh? Pertandingan apa kemarin? Pertandingan antar gereja, ada basket, ada apa lagi ya? Futsal, makan kerupuk mah sudah biasa ya. Futsal, basket. Ya kira-kira seperti itulah. Kayak gitu ya. Tinju. Ya, Pak Pastor Andi mungkin ketawa. Tapi atlet pukul-pukulan di ring. Turun dari ring mereka rangkul-rangkulan. Oh iya. Kalau pendeta rangkul-rangkulan di bawah ring, tapi naik di ring pukul-pukulan. Sorry. Ya. Tapi memang itu sih. Jadi artinya gereja jangan tahan-tahan anak-anak muda yang punya prestasi di olahraga. Jangan tahan-tahan hanya untuk aktif di gereja aja. Karena kalau dia pergi ke pelatnas, seolah-olah wah ini kurang nih jadi tenaganya. Iya. Justru sebenarnya kekayaan yang luar biasa itu untuk betul. menggarami dunia ini melalui olahraga gitu. Betul. Kalau saya mau bicara lebih vulgar, tapi nanti ada waktu. Ada waktu lain, ya. Berikutnya. Iya. Tapi paling tidak itu sih yang saya lihat. Berarti KPU ini punya peranan penting dan gereja harus artinya gini support dalam arti kata gini. Ada orang-orang mudanya yang punya prestasi, kasih kesempatan dia punya prestasi dalam olahraga. Termasuk kalau misalnya ada orang-orang yang sudah dilayani, dia sudah nggak jadi atlet, ya gereja juga harus bisa menampung. Harus bisa. Untuk mereka tetap terwadahkan. Ya, betul. Secara rohani gitu sih. Betul. Jadi KPU ini bukan membuat gereja sendiri, bukan sinode sendiri, tapi jadi partner. Jadi partner, mitra. KPU itu saya selalu bilang dia mitra gereja, dia mitra dari induk-induk organisasi dari berbagai cabang olahraga di Indonesia. Yeah. Dia mitranya KONI, mitranya Menpora, mitranya siapa saja yang punya interest terhadap pembinaan olahragawan Indonesia, KPU pasti jadi mitra. Oke. Jadi KPU bukan saingan, bukan kompetitor. Bukan. Tapi mitra yang memang bisa dimanfaatkan oleh gereja-gereja. Betul. Untuk mendukung para atlet. Ya, betul. Untuk punya prestasi. Percayalah bahwa kami tidak mencuri jemaat orang ya, untuk menjadi gereja, bukan begitu. Memang ada gereja yang oleh anugerah Tuhan, oleh beberapa atlet senior menganjurkan untuk dibangun untuk menjadi mitra, menjadi contoh, menjadi mitra dari pelayanan olahragawan. Maka oleh anugerah Tuhan saya juga dipercayakan sementara untuk mengembalakan. Dan saya selalu tegaskan, mereka juga pendeta-pendetanya, saya bilang selama KPI ada, KPI itu bukan gereja. KPI itu hanya mitra gereja. Dan mitra yang sekarang selalu mensupport pelayanan olahragawan adalah Gereja Sungai Oran dan Immanuel. Oke. Nah, saya berharap nanti Pak Andi juga bisa menjadi mitra. Ya, begitu ya. Gereja-gereja lain yang ikuti
info ini ya, bisa menjadi mitra sehingga kita bersama-sama. Termasuk keluarga-keluarga yang memang saat ini kan banyak nih keluarga-keluarga menengah ke atas sekolahkan anaknya itu di olahraga. Iya betul. Masukkan di klub-klub olahraga, betul. Kayak basket, betul. Kayak sepak bola, ya, betul. Dan mereka betul-betul ya berani keluarkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi ini harus diperhatikan, bisa undang juga KPU untuk menolong anak-anaknya pembinaan rohani. Ya. Jadi mereka bukan hanya sebagai atlet, tapi ada pembinaan rohani sehingga olahraganya yang anaknya tekuni ini punya prestasi. Betul. Karena saya kenal ada beberapa keluarga yang cukup berada sekolah anak-anaknya dimasukin klub-klub olahraga dan itu sungguh punya prestasi yang luar biasa itu sih. Betul. Pastor Debbie itu abangnya yang paling tua, mantan pilot. Oh ya. Herman Yus ya. Iya. Itu beliau sekarang pegang pelatih kepala dari pelatnas renang. Oh, coba. Ya. Pelatih kepala dari pelatnas renang. Dan dia punya murid-murid dari banyak, dan banyak juga bukan hanya murid-murid yang untuk jadi atlet nasional atau atlet daerah, tapi banyak orang-orang penting di bangsa ini yang dia juga latih renang. Iya. Ya, saya dengar ada beberapa tokoh penting di bangsa ini yang senang renang untuk olahraga kan. Iya. Nah, dia juga yang latih. Yang latih ya. Mungkin bagi saudara bingung nih, Pastor Debbie siapa nih? Itu dia. Hari ini akan Pastor Debbie. Iya. Ini istrinya Pastor Joseph. Iya. Nanti tinggal di. Ya, baik. Jadi Pastor Debbie ini istrinya Pastor Joseph. Boleh buka masker ya, Pastor Debbie. supaya bisa lihat wajahnya bagaimana. Nah, ini Pastor Debbie ini dulu teman sekelas juga. Iya, seangkatan. Satu angkatan dan ya sama-sama suka nyanyi nih mereka berdua ini dulu. Wow. Ya, tapi paling tidak Pastor Debbie sama Pastor Joseph ini saling memperkuat untuk di KPUI dan mereka punya hati untuk membina atlet-atlet. Jadi bagi saudara yang memang mau bagaimana kerjasama atau yang punya klub-klub olahraga mau kerjasama, bisa ya untuk dihubungi klub-klub gitu, karena silakan. Klub-klub itu kan sekarang ini banyak sekali nih. Iya betul. Dan mereka juga ingin tahu nih bagaimana untuk membina anak-anaknya nih. Jadi di KPU itu ada beberapa tenaga yang baik itu yang putra maupun yang putri tadi ya. Pastor Debbie ada salah satu pastor yang melayani di KPUI. Mengapa? Karena bagi kami ada prinsip yang melayani perempuan harus perempuan, yang melayani laki-laki harus laki-laki. Jangan sampai ada konslet gitu ya. Jangan sampai ada konslet. Karena banyak atlet yang cantik juga. Dia ketawa. Iya. Jadi memang ini penting sekali KPUI ini untuk membina mental rohani para atlet supaya bisa punya prestasi. Kalau sudah punya prestasi, ya tentu untuk Garuda ya di daerahku. Ya, itu selalu begini. Saya punya pengalaman. Di Indonesia kalau kita lihat merah putih atau Garuda mungkin kita anggap biasa. Kalau saya enggak, karena saya mungkin ayah saya militer ya. Iya. Tapi kalau lihat merah putih, itu rasanya beda kalau di luar negeri. Iya. Aduh, terharu sekali apalagi kalau merah putih berkibar di luar negeri, itu air mata itu bisa emosional sekali kita jadinya. Wow, bukan masalah emasnya itu. Masalah nama bangsa itu didengar, keharuman nama bangsa. Keharuman nama bangsa ya. Wah, ini betul-betul apa ya? Bukannya spiritual tapi apa ya, jiwani ya, yang memang nggak bisa dikatakan, nggak bisa dikatakan dengan kata-kata gitu. Dan lucunya kita kalau di luar itu nggak pandang, bahkan nggak pandang, bukannya nggak pandang gereja ya, tapi kita bahkan nggak pandang aliran agama. Pancasila lah gitu. Pancasila benar-benar kita itu bersatu kalau di luar negeri. Bahkan ada kadang-kadang atlet yang non Kristen, waktu saya berdoa untuk atlet Kristen, mereka sendiri yang minta, Pak Pendeta, kok saya nggak didoakan? Wah, ya saya doakan lah. Doakan. Saya harus doakan karena
mereka mewakili saya juga di kancah internasional. Iya. Betul. Karena saya Indonesia, Betul. dia Indonesia. Betul. Ini bukan masalah agama. Betul. Ini masalah mereka butuh di support secara Di rohani. support. Jadi tidak cukup kita bilang, ayo, enggak. Kita berdoa untuk mereka, kita dorong mereka, kita nasihati mereka sehingga mereka bisa buat yang terbaik. Betul. Biasanya kan atlet itu kalau lagi bertanding kadang-kadang tuh ada masalah keluarga lah, ada Ya, telepon dari keluarga, itu, WA, betul. ada keluarga sakit, keluarga punya masalah, Iya. ganggu sekali tuh. Iya betul. Konsentrasi. Betul. Putus pacar. Ya. Nah, kalau Ada juga kayak gitu ya. Iya ada. Kalau pendetanya masih muda ya. Terus ada atlet cewek yang putus pacar. Repot ya. Iya. Jadi memang merah putih itu penting sekali ya. Penting, Ada sangat yang- penting. Jadi memang betul-betul pelayanan KPU itu bukan soal suku, agama dan ini ya. Bukan, kita betul-betul untuk kepentingan Indonesia. Kepentingan Indonesia. Memang kita dorong untuk Tuhan supaya dia buat yang maksimal. Iya, Karena Tuhan cinta Indonesia. Iya. betul. Kalau Tuhan cinta Indonesia, kamu anak Tuhan harus lebih cinta Indonesia. Bagaimana buktinya? Latihan benar-benar Punya prestasi. punya prestasi untuk Indonesia. Itu bukti dari pengabdianmu terhadap bangsa dan negara. Termasuk pada Tuhan juga. Pada Tuhan juga, betul. Iya. Betul Pak Wah. Pendeta ya. Wah, ini luar biasa. Makanya kami Redemption itu namanya. Nah, ini Redemption Production. Tapi dalam podcast ini namanya Redemption Issues. Jadi issues itu membahas isu-isu yang ada apa, tapi dalam terang firman Tuhan. Ya. Karena sesuai dengan Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, amin. Sehingga melalui olahraga ini Redemption itu panjangan dari reaching out, RE-nya, D-nya discipleship, EMP-nya empowering, Q-nya creation. Jadi menjangkau, dimuridkan, terus diberdayakan Ya. untuk berkarya. Benar, pelayanan kita, misi kita memang outreach. Itu. Dari situ balik lagi reaching Ya, out. betul. Nah, Ya. Jadi putarannya situ amanat agung ya kita Ya, di situ. betul, Jadi nggak harus betul. dalam gereja, Ya. tapi termasuk dalam dunia nyata ini Ya. sehari-hari. Jadi kalau atlet ya atlet, Ya. silakan Jadi berbicara. artinya Pak Pendeta, pelayanan kita tidak boleh sebatas Gereja. 4 tembok gereja. Ya, Pelayanan kita tuh dunia. dunia yang luas. Dan Pak Pendeta mesti tahu, gara-gara KPUI saya pergi ke 37 negara di dunia. Wah, mantap. Jadi orang berpikir saya orang kaya sekali. Karena belum tentu orang kaya bisa pergi ke 37 negara di dunia. Ya. Wah, ya puji Tuhan, Yosef. Jadi kita lihat di sini bahwa KPU itu sangat penting sekali. Ya. Dan bagi gereja-gereja harus berpartner. Betul. Jangan takut dengan KPUI, berpartner dengan KPUI untuk anak-anak mudanya yang punya kemampuan berolahraga didorong. Ya. Kalau untuk orang-orang tua yang anak-anaknya dimasukkan dalam klub-klub olahraga, saya akan bilang klubnya untuk bekerjasama dengan Betul. KPUI untuk pembinaan rohani, Betul. supaya anaknya bukan hanya punya prestasi saja, tapi punya mental Ya. juara, Ya, betul. mental juara. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Iya. Ya. Nah, itu sebabnya melalui sharing hari ini saudara kita belajar bahwa olahraga itu bukan hanya sekedar ya nomor 2, nomor 3, nomor sekian. Olahraga itu penting karena olahraga itu bagian dari kehidupan manusia, budaya manusia. Oh ya, begini Pak Pendeta. Saya mungkin closing kali Ya, ya. silakan. Begini. Bagi saya kalau satu ketika ada seorang teknokrat olahraga nasional tanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa mesti ada pelayanan olahragawan KPOI di Ya. olahraga? Karena toh anak-anak kita itu punya gereja masing-masing. Ya. Saya cuma jawab sederhana. Pusat pelayanan gereja adalah orang. Ya. Pusat pembinaan olahraga juga orang. Dan saya mau bilang buat Bapak bahwa kalau saya baca Alkitab, bagaimana menjadi orang Kristen yang benar, saya melihat bahwa ada pesan firman Tuhan bilang, belajarlah dari seorang olahragawan. Ya. Mengapa? Olahragawan itu tertib, Ya. disiplin, Ya. tertib dalam berlatih, Ya. dalam berdisiplin, Ya. dalam menggunakan waktu, Ya, betul. dalam menggunakan berbagai fasilitas, dia harus disiplin.
Nah, yang celakanya saya disuruh belajar dari seorang olahragawan bagaimana berdisiplin dalam waktu, dalam istirahat, dalam makan, dalam berlatih, dalam bertanding, dalam mempersiapkan seluruh kehidupan ini. Lalu atletnya sendiri tidak disiplin. Nah, apa yang saya bisa belajar? ya. Nah, karena itu pelayanan ini perlu hadir untuk membuka mata mereka, membuka telinga mereka bahwa ada banyak orang percaya yang belajar dari kalian. Ya. Maka kalian harus benar-benar hidup sebagai olahragawan. Menjadi teladan. Ya, menjadi teladan. Oke. Pastor Debbie, silakan mungkin ada ngomong-ngomong dikit lah, sepatah dua patah. Iya. Jadi pengalaman-pengalaman, karena tentu banyak pengalaman ini. Oh, banyak sekali. Tadi udah cukup ya. Boleh. Silakan Pastor Debbie. Apa ya? Ya. Suka dukanya lah. Atlet itu kan juga jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita layani ya, sehingga kalau saya secara pribadi memang lebih suka yang namanya pelayanan pribadi ya. Okay. Sehingga pelayanan olahragawan ini bidang yang pelayanan yang cukup lama Tuhan percayakan saya ada di situ, dan justru di pelayanan olahragawan ini banyak jiwa yang dibawa untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi salah satu kesaksian dari Pastor Jerry yaitu juga anak rohani yang waktu masih di Ragunan yang saya layani, saya dekati, saya menjadi kakak buat dia. Demikian, jadi kita hadir juga menjadi keluarga buat mereka yang masih remaja, menjadi kakak, di mana kita bisa bersedia mendengar keluhan, curahan hati mereka, lalu mendoakan mereka. Nah, itu menjadi kekuatan buat mereka, sehingga mereka tidak merasa sendiri ada di Jakarta. Kalau misalnya mereka dari daerah mereka jauh dari orang tua, tapi mereka tahu bahwa ada keluarga secara rohani yang betul-betul mengasihi mereka, memperhatikan mereka, seperti itu. Jadi ya itu pengalaman saya. Jadi Pastor Debbie ini lebih kuat one on one ya. Ya. Secara pribadi. Pak Andi mesti tahu bahwa kami itu bukan hanya melayani mereka dari mimbar. Iya. Kadang-kadang kami jadi teman. Waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda ya. Waktu saya masih muda, Pastor Debbie juga sudah gabung dengan KPOI. Kami sering mengajak mereka pergi bahkan bermain di dunia fantasi. Dufan. Kami main dengan mereka, bereaksi di berbagai tempat rekreasi. Jadi teman saja buat mereka, begitu, karena mereka kan kehilangan teman. Iya. Mereka kehilangan keluarga ya. Kalau saya sekarang lebih banyak menjadi orang tua buat mereka. Jadi kadang-kadang mereka datang nginap di rumah, silakan makan di rumah, semuanya mereka lakukan di rumah. Sekarang kan Pastor Joseph ini sudah Ronata ini. Lulus 60 tahun. Iya. Tapi memang olahraga itu, diplomasi olahraga itu penting juga. Ingat nggak yang Pak Jokowi terima Sultan Brunei? Iya. Main bulu tangkis. Betul. Bukan ngomong serius tapi main bulu tangkis. Iya. Kami akan pergi ke Papua nanti dalam rangka seminar dan KKR, bekerja sama dengan beberapa mantan atlet Olimpiade. Akan mengadakan semacam eksibisi di sana dengan atlet-atlet daerah, coaching klinik dengan mereka. Iya. Lalu nanti ada beberapa atlet yang sudah bersedia untuk bersama-sama dengan kami. Nah, bekerja sama dengan gereja-gereja juga, gereja lokal. Jadi ini betul-betul KPOI hadir bukan hanya untuk atlet, tapi juga memperkaya gereja. Betul. Jadi itu yang memang sesuatu kekayaan lah bagi gereja-gereja untuk bisa bermitra dengan KPOI. Betul. Wah, terima kasih nih untuk insight-nya nih Pastor Joseph, Pastor Debbie. Sama-sama. Nanti kita ada lagi ya, kita cari kesempatan untuk pelayanan KPOI. Mungkin juga ada atlet-atlet yang boleh bersaksi nanti. Boleh. Dari hasil pelayanan KPOI supaya penonton bisa lihat, oh ininya buktinya, buahnya ada gitulah. Iya.
Ya, saudara, kita bisa belajar dari sini bahwa suatu bangsa yang maju karena ada olahraga yang maju, yang punya prestasi yang mendunia. Dan termasuk Indonesia yang kita doakan supaya atlet-atlet Indonesia punya prestasi-prestasi dunia. Betul. Bukan hanya bulu tangkis. Tapi ada atlet-atlet yang lain, cabang olahraga lain yang bisa punya prestasi yang luar biasa. Sepakat ya. Dan itu harus didukung juga. Makanya salah satu yang mendukungnya adalah pembinaan mental, pembinaan rohani. Ya. Sehingga mereka punya karakter mental juara, mental lebih dari pemenang. Ya. Ini ya, Redemption Issues bersama-sama dengan KPOI, Komite Pelayanan Olahragawan Indonesia, Pastor Joseph sama Pastor Debbie. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati Pak Andi, Tuhan berkati pemirsa sekalian.